Halo pendengar kisah, selamat datang kembali di channel kami yang membahas kisah kriminal yang benar-benar terjadi di seluruh dunia. Kami berharap semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan dijauhkan dari mara bahaya. Hari ini kami akan membahas sebuah kisah tragis yang mengguncang dua negara sekaligus, yaitu negara Irlandia dan juga India. Sebuah kisah tentang seorang turis wanita asal Irlandia yang tewas mengenaskan setelah dia mengikuti festival yang ada di India pada tahun 2017. Kasus ini sempat menjadi kemarahan di hati masyarakat Irlandia, terlebih ketika mengetahui kalau korban telah mendapatkan tindakan tidak senonoh dan juga pengeksekusian yang begitu keji. Dan bahkan yang membuat lebih geram adalah 8 tahun mereka menunggu keputusan vonis untuk pelaku. कत्ल की वारदात को कैसे अंजाम दिया गया समझने के लिए ये तस्वीरें जरा ध्यान से देखिए। Bagaimana perjalanan korban yang awalnya dipenuhi sebuah harapan berubah menjadi sebuah mimpi buruk yang berujung pada kematiannya. Dan bagaimana kronologi selengkapnya? Jadi beginilah kisah di baliknya. Di negara Irlandia, tinggallah seorang perempuan bernama Daniel McLaughlin yang saat itu berusia 28 tahun. Daniel ini dibesarkan oleh kedua orang tuanya di wilayah County Donegal. Ibunya bernama Andrea Brennan, sementara ayahnya tidak dipublikasikan kepada media. Daniel diketahui merupakan putri sulung dari 6 bersaudara. Sejak kecil, kedua orang tuanya tidak hanya berusaha mencukupi kebutuhan keluarga, tetapi mereka juga memberi kasih sayang yang penuh terhadap ke-6 anak mereka. Di antara saudara-saudaranya, Daniel menjadi sosok yang paling menonjol. Saat belia, dia sudah menunjukkan ketertarikan besar pada dunia tari dan menulis. Oleh sebab itulah, ibunya selalu berusaha memastikan Daniel memiliki ruang dan kesempatan untuk terus menekuni hobi-hobinya. Selain itu semua, Daniel ini juga memiliki mimpi besar. Dia berkeinginan menjelajahi berbagai negara, dan Daniel memulainya dengan terlibat dalam kegiatan relawan. Memasuki masa remaja hingga dewasa, Daniel melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi dengan mengambil jurusan psikologi dan sosiologi di Liverpool John Moores University. Selama menjalani masa perkuliahan, Daniel dikenal sebagai mahasiswi yang giat dan mudah mendapatkan teman. Daniel sering terlibat dalam berbagai kegiatan kampus untuk memperluas relasi dan pengalaman sosial. Meski demikian, dia tidak pernah lupa atas tanggung jawab terhadap akademiknya. Daniel justru tetap bisa meraih nilai yang memuaskan ketika di kelas. Hingga akhirnya setelah melalui perjuangan bertahun-tahun, Daniel pun berhasil menyelesaikan studi dan meraih gelar sarjana. Setelah lulus, Daniel sempat bekerja untuk mengumpulkan uang. Upah yang dia peroleh kemudian digunakan untuk mewujudkan mimpinya berkeliling dunia. Di dalam impiannya tersebut, dia hendak mencari pengalaman baru, membangun koneksi sekaligus terlibat dalam kegiatan sosial. Salah satu negara yang paling dia ingin kunjungi adalah negara India. Impian tersebut mulai terwujud pada tahun 2016. Ketika itu, Daniel berangkat ke negara India dan menjadi relawan di sebuah panti asuhan. Di sana dia banyak membantu anak-anak belajar bahasa Inggris. Dia sering membuat sebuah proyek seni serta mengajar tarian-tarian pada warga setempat. Sejak memperoleh pengalaman itu, kecintaannya kepada negara India semakin bertumbuh. Daniel jatuh hati pada budaya, masyarakat, dan kehidupan di sana. Bahkan setelah dia kembali ke negara asalnya, Daniel selalu menceritakan pengalamannya di India kepada teman-temannya. Dia bahkan juga mengungkapkan keinginannya untuk kembali ke sana suatu hari nanti. Dia memiliki tujuan untuk mengikuti pelatihan dan mewujudkan cita-citanya menjadi seorang guru yoga. Setahun berselang, tepatnya pada bulan Februari tahun 2017, Daniel akhirnya kembali ke negara India. Dia mengemas barang-barangnya lalu memulai perjalanan panjang menuju ke wilayah Goa Selatan, sebuah tempat yang dikenal banyak para turis di sana. Goa Selatan banyak disukai oleh para turis karena pantai-pantainya yang cantik, musik trance yang hidup di malam hari, serta pemandangan matahari terbenam yang sangat indah. Perjalanan yang ditempuh Daniel dari Irlandia sampai ke India memakan waktu sekitar 15 jam. Dan di dalam perjalanan itu, Daniel berkenalan dengan seorang backpacker perempuan asal Australia.
Setibanya di Goa Selatan, mereka memutuskan tinggal bersama di sebuah penginapan sederhana dekat pantai. Meski berbagi tempat tinggal, mereka tidak terlalu sering menghabiskan waktu bersama. Daniel justru lebih menikmati waktunya seorang diri. Dia berbaur bersama warga lokal serta membangun obrolan panjang dengan para pemilik toko demi mengenal wilayah itu lebih dalam. Di sela-sela pertualangannya, Daniel kemudian bertemu dengan seorang pria lokal bernama Fikat. Dia dikenal sebagai sosok yang sering membantu para turis berkeliling, semacam tour guide yang sudah hafal seluk-beluk wilayah itu. Kehadiran Fikat membuat perjalanan Daniel terasa jauh lebih mudah. Dia tak lagi kesulitan mencari kendaraan untuk bepergian, karena Fikat ini hampir selalu bersedia mengantarnya untuk menjelajahi berbagai sudut Goa Selatan dan tempat-tempat wisata yang ada di sana. Singkat cerita, 2 minggu pun berlalu. Memasuki awal Maret 2017, Daniel dan teman perempuannya memutuskan untuk pindah tempat tinggal. Daniel lalu meminta bantuan kepada Fikat untuk mencarikan penginapan baru. Dan pada tanggal 13 Maret 2017, Fikat menyarankan sebuah penginapan yang lokasinya lebih sepi dan tenang. Setelah melihat penginapan tersebut, Daniel langsung merasa cocok. Akhirnya dia dan temannya pun menetap di penginapan itu yang terletak di kawasan pantai Palolem. Masih di hari kepindahannya, Daniel menghubungi ibunya yaitu Andrea untuk memberi kabar. Dia memberitahu ibunya kalau dia telah pindah tempat tinggal dan juga menceritakan tentang teman barunya sekaligus tour guide-nya yang bernama Fikat. Dalam pesannya itu, Daniel juga menceritakan kalau dia akan mengikuti sebuah festival warna yang bernama Holi Festival. Festival ini merupakan perayaan sebuah kemenangan cahaya atas kegelapan, sekaligus momen untuk melepaskan masa lalu. Saat Holi Festival berlangsung, desa-desa akan dipenuhi lemparan bubuk warna-warni, tawa yang bersaut-sautan, serta dentuman drum yang mengiringi acara. Meski begitu, Daniel tetap meyakini ibunya kalau dia akan berhati-hati dan tidak terlalu mendekati kerumunan agar Andrea tidak merasa khawatir. Singkat cerita, malam festival itu pun tiba. Daniel benar-benar menikmati setiap detik acara festival. Tawa dan musik berpadu disertai kehangatan warga lokal, yang mana itu semua membuat dia merasa diterima di tempat asing tersebut. Ketika itu dia semakin mengenal budaya India. Wajahnya dipenuhi warna riasan khas festival. Rambutnya diikat ke belakang serasi dengan kaos hitam yang menutupi celana pendeknya. Di sampingnya terdapat Fikat yang masih menari dan mengikuti irama musik. Lalu beberapa jam kemudian festival perlahan usai. Satu persatu warga mulai meninggalkan lokasi untuk kembali ke rumah mereka masing-masing. Di tengah suasana yang mulai sepi, Fikat tiba-tiba saja mengajak Daniel untuk menghabiskan malam dengan berkeliling-keliling. Dia menawarkan kepada Daniel untuk mengunjungi beberapa tempat yang menurutnya menarik. Daniel yang merasa penasaran, dia pun langsung tertarik. Dia kemudian berpamitan kepada teman perempuannya. Daniel mengatakan kalau dirinya akan pergi bersama seorang pria yang merupakan temannya, dan dia akan kembali ke penginapan keesokan paginya. Berlanjut sekitar pukul 10 malam, Daniel meninggalkan area festival bersama Fikat. Mereka berjalan berdampingan menuju ke sepeda motor milik Fikat. Lalu mereka pun menyusuri jalanan yang sudah terlihat sangat sepi. Awalnya tak ada rasa curiga sedikit pun. Fikat sesekali menunjuk-nunjuk ke bangunan-bangunan di sepanjang jalan. Dia menjelaskan sejarah singkat dan latar belakang tempat-tempat tersebut. Sampai semua itu membuat Daniel semakin merasa nyaman dan percaya kepadanya. Namun di sepanjang perjalanan itu, mata Fikat terus tertuju kepada paras dan tubuh Daniel. Hingga akhirnya pikiran gelap pun mulai merasuki Fikat. Fikat secara mendadak merubah rute. Dia membawa Daniel ke sebuah jalanan yang semakin sepi. Dia menjauh dari pemukiman hingga menuju ke area ladang. Daniel sempat ragu dan bertanya tentang tempat itu. Dengan nada tenang, Fikat menjawab kalau dia ingin menunjukkan sesuatu yang lebih menarik. Meski ada keraguan kecil, Daniel tetap mengikutinya. Hingga akhirnya mereka pun tiba di sebuah ladang terpencil dekat pantai yang bernama Pantai Devbek. Kemudian di tengah ladang dengan kondisi gelap dan sunyi, Fikat tiba-tiba menghentikan motornya. Dia mengusulkan agar mereka beristirahat sejenak. Daniel pun hanya menurut saja. Lalu mereka duduk di atas rerumputan. Saat itulah suasana berubah. Pandangan Fikat tak lagi sama.
Matanya terus mengarah kepada Daniel, membuat Daniel sempat merasa tidak nyaman. Dia memperhatikan Daniel dari atas kepala sampai ke ujung kakinya. Perlahan Vikat mendekat dan mulai menyentuh Daniel. Daniel seketika tersentak. Dia refleks menepis tangan Vikat. Rasa takut segera menyergap. Daniel bertanya kepada Vikat apa maksud yang dia lakukan. Dan dia langsung meminta Vikat untuk mengantarkan dirinya pulang saat itu juga. Namun Vikat menghiraukan permintaan itu. Dia kemudian menahan tangan Daniel dengan begitu kuat. Daniel sontak berteriak meminta bantuan. Suaranya menggema di tengah kesunyian itu. Vikat pun seketika merasa panik. Dia meraih sebuah botol bir yang tergeletak tak jauh dari mereka. Dalam hitungan detik, Vikat menyerang Daniel di bagian kepalanya dengan menggunakan botol tersebut. Seketika Daniel memegang keningnya dan merasakan cairan merah mengalir. Belum sempat Daniel melawan, hantaman kedua menyusul. Botol itu pun pecah. Daniel merasakan sakit pada kepalanya dan juga pergelangan tangannya yang terasa perih akibat cengkraman Vikat yang begitu kuat. Daniel berusaha bertahan. Dia berupaya menjauh meskipun pandangannya mulai kabur. Namun Vikat mendorong Daniel hingga terjatuh. Kepalanya membentur ke arah batu, membuat tubuh Daniel semakin lemah. Daniel masih mencoba menendang sebagai perlawanan, tetapi tenaganya perlahan habis. Daniel merasa nafasnya tersengal dan dadanya ikut terasa sesak. Di tengah ketidakberdayaan itu, Vikat memanfaatkan kesempatan dengan membuka busana Daniel. Usaha itu pun berhasil. Vikat dengan teganya melakukan tindakan tidak senonoh kepada Daniel. Daniel di saat itu hanya bisa menangis pasrah. Dia tak mengira orang yang dipercayainya dapat melakukan hal sekeji itu. Setelah merasa puas melakukan aksinya, Vikat kembali mencekik Daniel dengan sekuat tenaga. Mungkin di saat-saat hidupnya akan berakhir, Daniel sempat membayangkan wajah keluarga dan juga mimpi-mimpi yang belum sempat dia wujudkan. Di malam yang seharusnya menjadi kenangan indah itu, seketika berubah menjadi mimpi buruk yang tak pernah dia duga selama ini. Beberapa saat kemudian, rasa sakit di lehernya semakin terasa. Daniel berujar suara lirih. Dia bertanya kepada Vikat apa kesalahan yang telah dia lakukan, hingga Vikat tega melakukan hal tersebut. Dan akhirnya secara perlahan tubuh Daniel pun berhenti meronta-ronta. Kedua matanya tertutup dan dia terdiam di tengah ladang sunyi itu. Daniel menghembuskan nafas terakhirnya jauh dari rumah, tepat setelah dia memulai perjalanan sebagai seorang turis. Di samping itu, setelah memastikan Daniel tak lagi bernyawa, Vikat segera pergi dari lokasi dan meninggalkan jasad Daniel begitu saja. Lalu keesokan harinya, pada tanggal 14 Maret 2017, salah satu teman Daniel mulai merasakan kekhawatiran karena Daniel tak kunjung kembali ke penginapan. Ponsel Daniel juga tidak dapat dihubungi. Kegelisahan itu akhirnya mendorong mereka untuk melapor kepada pihak kepolisian. Laporan tersebut dengan cepat ditindaklanjuti. Polisi dibantu warga lokal melakukan pencarian dengan menyisir area sekitar festival semalam. Pada awalnya, pencarian itu tidak membuahkan hasil apapun. Hingga beberapa jam kemudian, seorang petani lokal menemukan sesuatu yang mencurigakan di sebuah area ladang dekat pantai Dev Bank. Saat itu si petani mengaku sedang melintasi area tersebut, lalu matanya tertuju pada rumput tinggi yang tampak tidak biasa. Semula dia mengira itu hanyalah tumpukan pakaian, yang mana para turis kerap kali membuangnya setelah festival. Namun saat dia mendekat, si petani sangat terkejut setelah mendapati sesosok jasad tanpa busana tergeletak tak berdaya. Dalam keadaan yang sangat syok, dia segera berlari ke desa terdekat sambil berteriak meminta pertolongan. Para warga langsung melapor kepada pihak kepolisian dan kemudian polisi yang mendengar itu langsung menuju ke lokasi. Lalu di sekitaran jasad juga ditemukan jejak ban sepeda motor serta sebuah pakaian milik korban. Seluruh barang bukti itu segera diamankan. Polisi menduga penemuan itu berkaitan dengan laporan orang hilang yang masuk sebelumnya. Mereka segera menghubungi teman-teman Daniel. Saat tiba di lokasi, temannya itu langsung memastikan kalau jasad tersebut memanglah Daniel. Proses identifikasi pun dilakukan. Jenazah Daniel dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi. Sementara itu, pihak penyidik mulai mengumpulkan keterangan dari orang-orang terdekat korban, termasuk teman perjalanan dan pihak keluarganya. Dari keterangan teman-temannya, polisi mendapatkan informasi pada malam terakhir Daniel terlihat, Daniel pergi bersama seorang pria yang tidak begitu mereka kenal.
Meski demikian, mereka menyebutkan kalau Daniel tampak cukup dekat dengan pria tersebut dan tidak menunjukkan tanda-tanda ketakutan ataupun paksaan. Beberapa hari berikutnya, ibu dari Daniel yaitu Andrea juga memberikan kesaksian penting. Dia mengungkapkan kalau sebelum kejadian, putrinya sempat menghubungi dirinya melalui pesan singkat. Pada percakapan itu, Daniel mengatakan kalau dia telah berpindah tempat tinggal dan merasa sangat nyaman karena telah memiliki teman baru yang bernama Fikat. Informasi ini dicatat sebagai petunjuk awal, namun polisi tidak langsung mengaitkan Fikat sebagai pelaku. Untuk mengungkapkan pelaku, polisi segera memeriksa rekaman CCTV yang ada di sekitaran lokasi penemuan. Dalam rekaman itu, terlihatlah Daniel berjalan bersama seorang pria sekitar pukul 10 malam. Keduanya tampak tenang, sehingga polisi memperkirakan kalau pengeksekusian terjadi tidak lama setelah waktu tersebut. Selanjutnya, penyelidikan mengarah pada jejak ban sepeda motor yang ditemukan di lokasi penemuan. Jejak itu terus diikuti hingga akhirnya kurang dari 24 jam, polisi menemukan sebuah sepeda motor yang terparkir tak jauh dari lokasi penemuan. Pola bannya sangat identik dengan jejak yang tertinggal. Setelah ditelusuri, sepeda motor tersebut terdaftar atas nama Fikat Barot. Dan tak jauh dari sana, mereka pun menemukan keberadaan Fikat yang tengah bersembunyi. Fikat ditangkap tanpa perlawanan. Setelah penangkapan dilakukan, penyidik mulai menyusun rangkaian peristiwa secara lebih utuh. Pada tahap inilah hasil otopsi akhirnya diperoleh. Berdasarkan hasilnya diketahuilah kalau korban mengalami tindakan tidak senonoh dan juga mengalami sejumlah luka yang menunjukkan adanya kekerasan fisik sebagai perlawanan. Mereka juga menemukan DNA milik Fikat yang terdapat di pakaian korban. Meskipun selama interogasi Fikat sempat mengakui perbuatannya, tetapi dia selalu memberikan keterangan yang berubah-ubah. Alhasil melalui rekaman CCTV, DNA pada pakaian korban, kecocokan jejak kendaraan, keterangan saksi, serta temuan DNA korban di tubuh pelaku, akhirnya menjadi bukti kuat bahwa pelaku adalah Fikat Barot yang berusia 24 tahun. Fikat merupakan warga lokal Kanakona. Meskipun tidak banyak informasi terkait pekerjaannya, Fikat diketahui sering membantu turis dengan menawarkan tumpangan atau mencarikan tempat menginap untuk mereka. Singkat cerita, proses persidangan semula berjalan lambat dan berulang kali tertunda. Namun Andrea tidak pernah berhenti memperjuangkan keadilan untuk putrinya. Entah apa yang terjadi setelah hampir 8 tahun lamanya. Pada bulan Februari 2025, pengadilan menjatuhkan vonis untuk pelaku. Fikat Barot dinyatakan bersalah atas tindakan tidak senonoh yang disertai dengan pengeksekusian terhadap Daniel. Fikat dijatuhi hukuman penjara selama seumur hidup. Kepergian Daniel bukan hanya tentang merenggut satu nyawa, tetapi juga menciptakan kehampaan yang tak pernah benar-benar bisa diisi kembali oleh keluarganya. Bagi seorang ibu, kehilangan anak adalah luka yang tidak memiliki batas waktu untuk sembuh. Begitu juga dengan saudara-saudara korban. Daniel bukan hanya sekedar kakak, tetapi juga sebagai sosok pelindung dan tempat bercerita. Kehilangan salah satu anggota keluarga tentunya mengubah kehidupan mereka dalam sekejap. Maka dari itu, sebagai seorang ibu, Andrea berjuang bertahun-tahun untuk mendapatkan keadilan. Meskipun hukuman terhadap pelaku tidak dapat mengembalikan putrinya, tetapi dia mengaku merasa lega setelah mendengar vonis untuk pelaku. Kasus seperti ini menyoroti isu sosial terkait kerentanan terhadap wisatawan. Kejadian semacam ini bukanlah yang pertama kali terjadi. Sudah banyak korban yang mengalami kasus serupa dengan berbagai modus seperti pencurian, penipuan, hingga tindakan tidak senonoh yang berujung pada pengeksekusian. Adanya kemungkinan bahwa para korban sering diincar karena dianggap lebih rentan. Mereka tidak familiar dengan lingkungan sekitar dan juga kesulitan memperoleh bantuan dengan cepat. Maka terulangnya kasus-kasus seperti ini menunjukkan kalau meskipun pelaku dapat ditangkap, tetapi jika tidak ada upaya pencegahan, maka kejadian serupa berpotensi terus berulang. Oleh sebab itu, diperlukan solusi yang tepat dan berkelanjutan untuk menangani masalah ini agar tidak menimbulkan citra negatif maupun kekhawatiran terhadap negara tersebut. Dan dari tragedi ini ada pelajaran pahit yang harus diakui bersama, di mana kita mengetahui dunia tidak selalu seaman yang kita bayangkan. Dan terkadang niat baik serta kepercayaan bisa saja disalahgunakan oleh mereka yang menyimpan niat jahat.
Perjalanan, mimpi, serta keberanian untuk menjelajah seluruh dunia adalah hal yang indah. Namun kewaspadaan tetap menjadi hal nomor satu yang harus kita perhatikan. Terlebih lagi jika kita adalah seorang perempuan yang berpergian seorang diri. Untuk itu semua, mari kita doakan semoga seluruh keluarga korban mendapatkan kelapangan hati, dan juga yang terpenting untuk korban, semoga beliau mendapatkan ketenangan di tempat selanjutnya. Sekian kisah hari ini, kami berharap ada pelajaran baik yang dapat kita ambil.